Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala sajalah, maka di pagi hari ini kita kembali dapat menghirup udara segar, bebas dari segala racun. Udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semoga membawa kesehatan kepada kita sekalian, terutama sehatnya hati. Yang sehat hati ini adalah yang menentukan keselamatan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Para jamaah sekalian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal insana fi yaum yabi'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Maka sesungguhnya manusia itu di setiap hari, setiap saat, yabi'u nafsahu, dia memperdagangkan, menjual dirinya, famu'tikuha au mubikuha, dia menjual dirinya untuk terjerumus dalam jebakan-jebakan syaitan di dunia ini, dalam jeratan-jeratan syaitan, au mubikuha, atau dia akan melepaskan dirinya dari jeratan-jeratan syaitan di dunia ini. Maka lalu kita ini ada di mana sebenarnya posisi kita ini, para jamaah sekalian? Mu'tikuha au mubikuha, kita ini sedang menjerumuskan diri kita dalam sistem tauhid ini, dan kita biarkan, kita pasrah, bongkoan kepada tauhid. Sebagaimana syair itu, oh yang terjadi, apa yang terjadi, terjadilah. Na'udzubillah min dzalik. Ini fatalism namanya. Orang yang tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah tidak ada jihad di dalam Islam untuk melepaskan diri dari kengkangan tauhid. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan syariat jihad fi sabilillah di dalam hidup ini. Kalau orang jahil memang tidak punya konsep tentang jihad untuk melepaskan dirinya, famubikuha, melepaskan dirinya dari jeratan-jeratan tauhid, dia tidak akan mau, tidak akan pernah mau. Itu kalau orang jahil, dia sudah pasrah saja, tidak peduli bahwa tauhid ini telah memberikan aturan-aturan yang paradoksa dengan kenyataan. Sudah tidak bisa dipikir lagi, tidak mikir lagi mereka ini. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana rasa dan akal pikiran manusia seperti ini? Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka justru kalimat la ilaha illallah itulah sebagai kalimat yang tahrir, kalimat yang membebaskan manusia dari kengkangan-kengkangan la ma'budu bihaqqin illallah. Itulah maknanya, untuk melepaskan diri dari keterikatan untuk beribadah kepada selain Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang memberikan rasa kemerdekaan yang pasti. Rasa yang pasti, bukan perasaan yang keliru atau perasaan yang sudah terbalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah ukhatal iman rahimani rahimakumullah. Sekali lagi, kita berada di mana hari ini? Masihkah kita bertanya, ada apa? Bagaimana? Tidakkah kita bertanya, kenapa? Mengapa kondisi seperti ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain karena alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi.
dari kurun waktu turun-temurun dari kakek kita sampai ke usia kita hari ini atau saya hari ini, secara kolektif dosa itu telah kita warisi atau bahkan akan kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Dosa kolektif yaitu dosa mengkufuri ayat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perjuangan sedikit pun di dalam hati kita untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita biarkan hidup kita seperti ini, terkungkung dalam ketakutan, terkungkung dalam paranoid yang diciptakan, sehingga kita sudah tidak tahu lagi apa sebenarnya yang kita takutkan dalam persoalan ini. Tetapi sebenarnya yang kita takutkan itu, kita takut tidak bisa makan, takut tidak bisa bekerja, takut cita-citanya nanti duniawinya terhambat. Sepertinya hari ini seperti itu. Padahal Al-Quranul Karim adalah jaminan bagi orang-orang yang beriman, sebagai keyakinan kepada hari akhirat. Jaminannya ada Al-Quranul Karim. Wa hadza kitabun anzalna mubarak musaddiqal ladzi baina yadayhi litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Dan orang-orang yang beriman, yang yakin pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang yakin dengan Al-Quranul Karim. Lalu dosa kolektif kita akan kita biarkan. Dosa kebersamaan ini, mengingkari Al-Quranul Karim, akan kita biarkan. Tidakkah kita mewariskan semangat untuk bebas, untuk merdeka dari situasi dan kondisi yang diciptakan oleh orang-orang kafir ini, baik kafir asli maupun kafir murtad. Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ila taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Tadi malam ba'dal maghrib sedikit kita telah bahas ayat ini di dalam surat Al-Anfal ayat 73 ini, bahwa orang-orang kafir satu sama lain sudah saling bahu-membahu, dukung-mendukung di antara mereka. Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Kafir apa saja bentuknya dan istilahnya atau namanya, istilah dan namanya apa saja kafir itu, kata Rasulullah, al-kufru millatu wahidan. Al-kufru millatu wahidan. Kekufuran itu milahnya sama, satu. Apa milah mereka? Memusuhi dan memerangi Islam. Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Dan orang-orang kafir itu satu dengan yang lainnya saling dukung-mendukung. Illa taf'aluhu, jika kamu tidak melakukan hal yang sama untuk bersatu dan menegakkan Al-Quranul Karim, menegakkan daulah Islamiyah di tengah-tengah gundah gulana ini, di tengah-tengah keramaian, kegaduhan ini, akan kita biarkankah kegaduhan ini terus menerus sampai dialami oleh anak cucu kita? Dan kita tidak pernah mau bersatu, kecuali kebersatuan itu hanya karena rasa yang bersifat subjektivitas saja, karena primordialisme. Bersatu bukan Islam, bukan karena Islam, tapi karena ikatan primordialisme. Na'udzubillah min dzalik. Ikatan yang bukan la Islamiyah,
karena kedaerahan, karena kesukuan, karena satu organisasi, karena satu yayasan. Ini ikatan-ikatan syaitoniah namanya. Maka tinggalkan ikatan-ikatan seperti itu. Kita hanya diikat kalimat la ilaha illallah saja. Titik, tidak ada ikatan lain. Maka ikhwan fiddin uqatal iman rahiman rahimakumullah. Jika kita tidak melakukan kebersamaan, kebersatuan, menjalin ukhuwah, keharmonisan, tidak bisa mungkin tegak Islam ini jika masih ada penyakit-penyakit hati di dalam diri kita ini, terutama saya mungkin. Hasad, hasud, meremehkan orang lain, merasa benar sendiri. Maka ikhwan fiddin uqatal iman, itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim yang dikenal oleh para nabi dan cucu beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim itu adalah kata Allah berfirman, Inna Ibrahim la'awwahun halim. La'awwahun halim. Ibrahim itu orang yang sangat penyantun, orang yang lemah lembut. Dia bukan orang yang keras kepala, bukan orang yang sok-sokan, tidak. Karena ketika itu mayoritas umat manusia memang sudah terjadi sok-sokan di antara mereka. Mereka sombong dengan kejahiliaannya, sombong dengan kepengkuannya, sombong dengan pengetahuannya, sombong dengan ikatan-ikatan primordialismenya. Maka kesombongan itulah yang membawa kehancuran para jamaah sekalian hari ini. Mohon maaf, apapun namanya, jika ikatan itu diikat tanpa kalimat la ilaha illallah, maka ikatan primordialisme itu akan mudah dihancurkan keislaman kita di dalam ikatan itu. Ikatan keislaman kita akan dihancurkan. Contoh misalkan, mohon maaf, ikatan dokter Indonesia. Sementara dokter yang lain yang tidak di dalam ikatan ID ini sudah berkali-kali mengingatkan. Kenapa demikian? Kok sepertinya ID ini ada masalah hari ini? Ikatan Dokter Indonesia kok sepertinya ada masalah? Seolah-olah membiarkan masyarakat kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini begitu saja dibiarkan nasibnya. Kenapa? Karena ikatan ID ini tidak dilandaskan dengan ikatan Islam. Coba kita bayangkan dokter-dokter Islam ini bergabung bersatu, ikatan dokter Islam, tetap singkatannya sama, ID, Ikatan Dokter Indonesia, dicoret, diganti Ikatan Dokter Islam atau Muslim. Maka akan tumbuh kepedulian untuk yakin kepada Al-Quranul Karim dan yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena sudah terlibat dengan orang-orang kafir di dalamnya, orang-orang yang sudah terbius dengan faham materialisme, maka habislah keislaman seseorang karena hanya ikatan primordialisme yang sempit ini. Sehingga masyarakat pun hari ini hidupnya terasa sempit. Untuk ngurus KTP saja harus disertakan dengan sertifikat COVID atau bebas COVID hari ini, atau sertifikat vaksin, begitu katanya, demikian katanya. Karena saya belum pernah ngurus surat-surat baik ke kelurahan maupun kecamatan. Bayangkan para jamaah sekalian, hidup terasa sempit, dikungkung oleh aturan-aturan tauhid, dan masyarakat hari ini pun tidak ada rasanya penolakan, apalagi perlawanan.
karena terbius dengan kehidupan yang serba materialistik ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun wa lahwun wa zinah, hanya permainan dan senda gurau, wa zinah, dan perhiasan-perhiasan, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad, kata Allah. Hidup ini hanya permainan dan senda gurau saja, dan perhiasan-perhiasan, dan kalian bangga. Wa tafakhur bainakum, kalian berbangga-bangga dengan dunia ini. Wa takathurun fil amwal wal aulad, dan kalian berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan banyaknya harta. Oh, anak saya itu semuanya dokter misalkan. Mohon maaf sekali lagi, bukan saya tidak suka dengan titel, tidak, sama sekali tidak, bahkan itu penting. Tetapi titel yang disematkan oleh orang-orang yang berpandangan materialisme itu yang berbahaya. Apalagi seorang dokter atau para medis yang memiliki posisi strategis untuk dijadikan boneka di dalam perang biologis ini. Mereka memiliki posisi yang sangat penting, para medis ini, terutama dokter ini. Jika dokter-dokter ini sudah masuk pada jeratan-jeratan materialisme, maka hancurlah masyarakat. Semua diukur dengan dunia. Wa dunya mu'dziratan, dunia yang sudah menjadi ukuran dari kesuksesan hidup itu. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana solusi yang harus kita miliki, jalan keluar yang harus kita ambil? Ikhwan fillah, ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Al-Quran, firman Allah yang mulia ini, maha benar Allah dengan firman-Nya ini, telah memberikan satu prototipe, satu model manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbicara tentang prototipe manusia yang terbaik sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang disebutkan oleh Allah sebagai Khalilullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amlaka laka minallahi min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Di akhir ayat itu Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa sebagaimana doa pembuka yang kami sampaikan tadi. Rabbana alaika tawakkalna, ya Allah, kepada Engkaulah kami bertawakal, kami berserah diri. Wa ilaika anabna, dan kepada Engkaulah kami mohon ampun, kami bertobat ya Allah. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah kami akan kembali ya Allah. Inilah orang yang sadar hidup di dunia ini. Sementara hari ini sudah banyak yang tidak sadar.
Dan itu sebagai realisasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun." Mereka tidak sadar. Dan itu yang terbanyak manusia tidak sadar bahwa tauhid ini, rezim ini sudah menggariskan satu aturan, ada protokol kesehatan, tapi begitu adanya antrian vaksin, ribuan orang antri, bayangkan. Protokol kesehatan itu tidak berlaku. Kenapa? Karena ada dunia, di dalam vaksin itu ada materialisnya, ada nilai rupiahnya, ada nilai dolarnya. Dan manusia diarahkan ke sana. Kalau tidak punya sertifikat vaksin, tidak bisa bekerja. Karena syarat bekerja hari ini harus disertakan dengan sertifikat bahwa dia sudah divaksin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal hak asasi manusia di dunia ini ada organisasinya. Walaupun organisasi itu buatan orang-orang kafir dan itu hanya bohong saja. Dan organisasi itu tidak pernah turun ke Indonesia melihat secara langsung. Walaupun mereka tahu pemerintah itu tidak pernah ditegur oleh PBB. Dari disebutkan human rights, ada hak asasi manusia, tetapi dibiarkan. Kenapa? Biarkan, karena yang sengsara adalah orang-orang Islam. Toh yang habis pun nanti adalah orang Islam. Dan kita biarkan keadaan seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Ibrahim tidak. Ibrahim praktis sendirian ketika itu. Dia katakan kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum." Sesungguhnya aku barok dari kalian. Ibrahim alaihissalatu wassalam dididik, ditarbiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tarbiyah Al-Quranul Karim, dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun waktu itu belum ada Al-Quran, tetapi firman Allah subhanahu wa ta'ala langsung kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di puncak brainwashing Ibrahim, kalau saya boleh istilahkan, saat itu dia membrainwashing, mencuci otak umat masyarakat ketika itu. Ketika falamma ra'a syamsa bazikun qalu, maka ketika matahari itu terbit, qala, berkata Ibrahim, hadza rabbi, hadza akbar. Maka dia katakan, ini adalah Tuhanku, hadza rabbi. Karena dia terbesar, hadza akbar. Falamma afalat, maka ketika matahari itu terbenam, baru dia mengatakan, ya qaumi inni bura'a mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dengan Allah ini. Aku berlepas diri dari segala kesyirikan yang kalian lakukan ini. Itu Ibrahim. Lalu di mana semangat Ibrahim hari ini para jamaah sekalian? Semangatnya hanya pada semangat motong kambing lalu bakar sate. Hanya itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembali kepada masalah perut kalau begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ibrahim tidak. Dia katakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian ibadahi, yang kalian tunduk dan taat kepada aturan Namrud itu, sang tauhid itu, aku berlepas diri. Aku tidak ikut-ikut dan aku tidak bertanggung jawab, kata Ibrahim. Ini sikap orang Islam. Setelah dia puncaknya, sampai pada puncaknya untuk membrainwashing, untuk mencuci otak manusia ketika itu,
maka dia tersungkur. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dia tersungkur di bumi Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, inni wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada Rabb, kepada Allah, kepada Ilah yang menciptakan langit dan bumi ini, kepada din yang hanif, kepada aturan Allah yang hanif ini. Itu setelah dia melakukan kontemplasi secara kolektif terhadap kaumnya, tetapi kaumnya pun mentertawakan Ibrahim, menganggap Ibrahim adalah orang gila. Maka Ibrahim pun berdoa di tempat yang lain, di ayat yang lain di dalam surat Al-Hijr insyaallah. Wa idz qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi ij'al hadzal baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan makmur, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari segala bentuk berhala-berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa Ibrahim. Dia belum berumah tangga, dia belum punya anak dan belum punya istri, tetapi doa ini sudah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika itu, untuk dijauhkan dirinya dan anak keturunannya dari segala bentuk penjajahan berhala-berhala ini. Masya Allah. Sampai kapan kita terus seperti ini, tidak memiliki semangat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu dia berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas diri, tidak bertanggung jawab terhadap kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu. Lalu dengan terang dan jelas Ibrahim katakan, kafarna bikum, aku kafirkan kalian, kalian telah kafir, kata Ibrahim. Praktis Ibrahim sendiri, para jamaah sekalian, sendiri dia katakan, kalian telah kafir, kafarna bikum, karena kalian menyembah berhala itu. Kalian telah taat dan tunduk kepada aturan-aturan Togut Namrud itu, dan Togut lainnya, termasuk hari ini. Itu Ibrahim. Dia betul-betul barok dengan katakan kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hari ini, sungguh hari ini, antara aku dengan kalian ada permusuhan. Wa bada bainakum wa bainakumul adawatu wal baghdha wa bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kembali kepada Allah saja, sudah tidak ada lagi permusuhan dan kebencian antara aku dengan kalian. Itu syarat yang diberikan Ibrahim. Bayangkan, ini bukan sok-sokan, ini bukan gagah-gagahan, tidak. Demi menjaga iman, kalimat la ilaha illallah itu yang dia inginkan. Ikhwan fiddin, ukhatal iman, rahimakumullah. Maka sendiri Ibrahim menjadi contoh. Kemudian sabda Rasulullah SAW bersabda, wa iz yaminkum fasayarah tilafan katsir fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdin addu 'alaiha binawajid. Jika kalian melihat di satu zaman manusia itu sudah saling berbeda pendapat,
Oh, COVID ini tidak ada, oh ini ada, dan sebagainya, bla bla bla, semuanya dikemukakan hari ini dan membuat kita bingung. Fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah, maka kembali kepada sunnahku. Walaupun hadis ini khususnya menegakkan daulah Islamiyah, itulah sunnah yang sebenarnya. Tetapi sunnah-sunnah yang lain, di samping menegakkan daulah Islamiyah, kembali kepada sunnah. Apa yang dikonsumsi Rasulullah, itulah obatnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa yang dimakan oleh Rasulullah, itu menjadi obat bagi beliau. Kenapa kita tidak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah terjadi beda pendapat dan kita mengajak masyarakat, sudah diremehkan, sudah tidak dihiraukan, maka kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqa kullaha, maka tinggalkan kelompok-kelompok orang jahiliyah, tinggalkan. Fa'tazil tilkal firqa kullaha, semuanya tinggalkan. Walau anta udza bi asli sajarah, walaupun kamu menggigit atau makan umbi-umbian, itu lebih baik daripada mengikuti kebanyakan manusia ini, orang-orang jahil ini. Tinggalkan, kata Rasulullah. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, sampai kematian datang kepada kalian, wa anta ala dzalika, ya Ibnu Abbas. Hadis ini ditujukan kepada Ibnu Abbas, tapi berlaku bagi kita semua. Ya. Sampai kematian datang kepadamu, ya, wa anta dzalika, dan kamu tetap seperti itu, tetap sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai dia dilemparkan ke dalam api. Dia hanya berdoa, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkaulah kami bertawakal, dan kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu, maka terimalah amal kami, ya Allah. Ibrahim yang praktis, tidak memiliki kesalahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, masih mohon ampun. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih merasa lebih baik dari Ibrahim? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat terutama bagi diri kami dan kita sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma rabbana srif anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Innaka 'ala ma tasha'u qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.